Mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. 29 Februari. Kayak gini aja. Maunya gimana? Mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Terkuak dalam proses rekapitulasi suara di KPU Pusat atau KPU RI, di mana saksi 01 itu masih ngotot adanya beberapa perbedaan yang dianggap sebagai salah satu bentuk kecurangan oleh mereka, yang pada akhirnya pada saat diklarifikasi oleh pihak KPU RI ternyata betapa dia sangat ngotot mempertahankan pendapatnya, bahkan menuding bahwa terjadi kecurangan, diantaranya adalah tanda tangan palsu yang dilakukan oleh saksi. Dan tentu bagi KPU bersikeras untuk membuktikan ini betul atau tidak. Dan bagaimana sengitnya perdebatan antara ketua KPU dan pihak saksi 01 ini, coba kita simak secara bersama-sama. Di surat pernyataan ini pimpinan, kalau dalam pandangan kami ini mirip dan serupa, tetapi karena di forum ini tidak ada ahli yang bisa mencermati terkait tanda tangan. Coba kita buka lagi aja deh, biar kita sama-sama melek melihat tanda tangan ini. Dibuka lagi aja. Kalau semua bersepakat tanda tangannya lembar 1, 2, 3 sama, berbeda dengan surat pernyataan, tapi ada yang menyatakan ini sama dengan yang pernyataan. Atau Sri Wahyuni bisa ditelepon orangnya. Betul, Bun. Nah, itu lebih bagus pimpinan. Betul. Saya pikir ini jelas. Kalau menurut saya sih sudah cukup. Ini sudah jelas ya. Saya kira sudah Dari cukup. mana samanya ini? Tuh lihat. Lah ya, cengkoknya beda. Bedanya di sini ada materai pimpinan. Enggak, Mas. Kalau yang tanda tangan orang lain walaupun bermaterai, apakah bermakna secara hukum? Malah bisa kita cari orang ini. Dia melakukan pembuatan dokumen palsu. Gitu. Kalau sama-sama kita cari, kita minta teman Bawaslu ngusut surat ini. Siapa yang bikin? Kan ada Gakumdu, ada polisinya. Gitu. Kalau memang mau serius, teman Bawaslu akan mengusut ini. Kami juga tadi ikut mempertanyakan kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti seperti itu. Maksudnya gimana? Dengan alasan-alasan formil tadi 14 hari. Loh, bukan masalah itu, karena faktanya kan ini sudah kita cek semua kan. Surat ini baru muncul sesuai dengan stempel itu tanggal berapa? 29 Februari. 29 Februari. Kayak gini aja. Maunya gimana? Kalau maunya kita usut, Bawaslu usut, cari orang ini, jelas-jelas ini membuat dokumen palsu, dipidanakan dan membuat kekacauan di rekap nasional. Saya pikir bagus pimpinan. Ya, saya kira gitu aja ya, teman Bawaslu ya. Kalau menurut saya disaksikan banyak orang, tanda tangan di lembar 1, 2, 3 sama. Dan tanda tangan itu berbeda dengan surat pernyataan itu. Ini kalau kita sama-sama mencermati. Saya kira izin betul, Ketua, ya. Apakah tidak sebaiknya yang asli di ini kan fotokopi sehingga kita berbeda? Ya, tanya yang membawa, jangan saya. Coba ditanya, silahkan kepada saksi. Bukan, surat pernyataan. Loh ya, yang bawa kan saksi PDIP. Silahkan tanya pada saksi PDIP. Ada yang asli apa enggak itu? Nah, gitu loh. Kami ini hanya dapat dari PDIP. Itu, Mas. Jangan nuntut ke kami. Kami ini fasilitasi. Silahkan aja kalau ada yang asli. Dan nanti serahkan pada Bawaslu. Diusut. Ada ini aslinya. Nah, Kita serahkan untuk kepada kami. Nah, aslinya. yang ini Iya. boleh nggak kalau ini diberikan ke Bawaslu di forum ini supaya diusut? Nanti kami akan berikan pimpinan. Oke, sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Asli enggak? Asli ya, kalau ini ada Mas materinya. bisa minta tolong dibesarin sedikit tanda tangan Sri Wahyuni. Jelas beda lah. Ini sim. 800 derajat bedanya Mas. Lah iya. Nggak ada fotonya sama sekali. Gini aja deh, saksinya pasangan calon yang keberatan tadi ditunjukin yang asli. Karena yang disoalkan tanda tangan. Kalau saya simpel aja, tanda tangan Mbak Sri Wahyuni simpel kok, set gitu aja jadi. Kalau ini kan nggak ada guratan yang lancip-lancip, nggak ada, tapi di surat pernyataan itu lancip-lancip. Nah, kacamata dipakai biar jelas. Kita pakai mikroskop. Kalau sudah digeser Pak, supaya saksi nomor 2 dan nomor 3 bisa sama-sama menyaksikan. Jadi kalau saya melihat Pak Ketua,
mirip tanda tangan dengan ini, cuma materinya kayak seperti materi bekas itu. Sekarang beralih soal materinya, tadi tanda tangannya konsisten dong. Enggak, kalau dari tanda tangannya kan sudah disampaikan dari awal bahwa mirip Beda. datanya. Beda, saya tidak mengatakan mirip kok, saya tadi mengatakan cengkoknya beda. Ini cengkoknya kan, sorry ya, kayak huruf S atau kayak angka 8, lembut, nggak ada yang lancip-lancip. Coba kalau kita cek yang di tanda tangan yang ini, lancip-lancipnya itu loh. Ini jelas ada coretan ke atas di tengah, ini nggak ada. Nggak usah mengada-ngada lah. Ya, pimpinan. Saya pikir kalau Enggak, Mas, dibuatkan tanda terima aja, langsung disampaikan Mas ke Bawaslu, dibuatkan tanda terima biar diusut sama Bawaslu. Biar sama-sama terang Mas, silakan dikasihkan ke Bawaslu surat pernyataan tersebut. Sekarang aja Mas, nggak usah nanti. Nanti Mas, diserahkan dulu aja oleh saksi. Diserahkan, dibuatkan tanda terima, Mas operator teman-teman disiapkan tanda terima dari Bawaslu. tanda terimanya dari sini aja. Enggak Mas, ada printer kok, bisa dibuatkan di sini. Silakan Mas disampaikan ke Bawaslu surat tadi di forum ini. Silakan sekarang aja Mas, disampaikan ke sana Mas, langsung ke sana, diantar ke sana. Ya, silakan. Atau di tengah, monggo. Iya, di foto di sini juga boleh di tengah. Silakan. Iya, karena ini disampaikan di forum resmi. Oke, jelas ya. Bagaimana Ketua KPU sangat tegas menangani permasalahan-permasalahan yang ada, yang seharusnya ini tidak terjadi, karena beberapa persoalan yang kita lihat itu adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang umumnya ada di tingkat kecamatan ataupun tingkat kabupaten, dan bahkan ada di level TPS, yang seharusnya kejadian-kejadian seperti ini tidak perlu sampai kemudian ke KPU RI. Harusnya ini selesai di level di mana permasalahan itu terjadi. Tetapi karena memang rata-rata kalau kita melihat semua paslon, baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 3, itu tidak mau legowo melihat persoalan ini dan harus sampai di tingkat pusat masalahnya. Oleh karena itu, disinilah kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan yang dituduhkan kalau hanya berdasarkan data-data yang ada sebagaimana yang ada di dalam video itu tadi, ya tentu memang sangat lemah tuduhan 01, karena semua hanya berdasarkan asumsi, semua hanya berdasarkan alibi tanpa didukung oleh fakta-fakta real dan konkret. Keuntungannya adalah bahwa Ketua KPU luar biasa tegas, luar biasa betul-betul transparan dan mencecar seluruh orang yang merasa dicurangi agar memblow up apa masalahnya, dan di tempat itu juga diselesaikan satu persatu. Dan disinilah sebenarnya sekali lagi kelihatan bahwa memang paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 3 ini saksi-saksinya cenderung memaksakan bahwa terjadi kecurangan, dan dia mau ini terpublish di publik, karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi di KPU RI pasti memang akan disiarkan oleh banyaknya media mainstream ya, terutama media-media nasional. Dan saya kira poinnya di situ, mereka membangun narasi agar ini semua diketahui publik bahwa terjadi kecurangan, tapi ternyata ini senjata makan tuan. Dalam artian ini juga membuktikan bahwa seluruh tuduhan-tuduhan soal kecurangan itu pada prinsipnya sangat lemah, karena di level perhitungan rekapitulasi suara saja sudah keok, apalagi kalau nanti sampai masuk di MK. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.